Oke, sahabat hati, perkenalkan nama saya Christina Wayong, asal dari BKRI Ranting 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perdagangan orang atau human trafficking. Apa itu perdagangan orang? Perdagangan orang atau human trafficking adalah bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia yang meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. 3 unsur TPPO yang meliputi 1. Mobilisasi. Apakah orang tersebut direkrut, diangkut, ditampung, atau diterima? Apabila jawaban ya, maka dianggap pelaku. Yang kedua, cara. Apakah orang tersebut dipaksa, diancam, dibujuk, diculik, ditipu, atau diperdaya? Apabila jawaban salah satu di atas ya, maka dikategorikan sebagai pelaku. Yang ketiga, eksploitasi, yang terdiri dari prostitusi atau pertukaran hubungan seksual dengan uang, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penjualan atau pengambilan organ tubuh. Dan jika jawaban salah satu di atas ya, maka itu merupakan perdagangan orang atau human trafficking. Modus atau cara human trafficking, yang pertama migrasi, yang terdiri dari tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia. Ini yang pertama dijanjikan gaji besar, ini diberikan langsung kepada orang yang bersangkutan, dan yang kedua diberikan kepada orang tua atau berupa uang siripinang. Yang berikut dijanjikan untuk menjadi anak angkat pada perusahaan atau tuan rumah tempat orang tersebut bekerja, tetapi sebenarnya tidak. Yang ketiga dijanjikan beasiswa ke luar negeri. Mengapa migrasi? Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi ini, tetapi di sini saya akan menjelaskan full faktor atau faktor ketertarikan. Yang pertama, ada pekerjaan dan upah yang tinggi. Orang-orang akan merasa bekerja di luar negeri dengan upah yang besar daripada dia tetap tinggal di kampung halamannya dengan tidak ada pekerjaan atau menjadi penganggur, atau ada pekerjaan tapi dengan upah yang rendah atau sedikit. Yang kedua, ada anggota keluarga atau kerabat yang sudah ada di rantau. Ini artinya bahwa dia merasa bahwa ada keluarga atau sanak saudara yang sudah duluan merantau, sehingga bisa memberikan gambaran kepada dia bahwa kami sudah ada di sini, jadi datang saja. Di sini gaji besar, kita bisa kirim uang setiap waktu atau setiap bulan, kirim secara teratur ke kampung halaman. Untuk mengatasi human trafficking, maka pemerintah menyediakan beberapa perusahaan seperti yang tertera di atas. Pemerintah sudah berbaik hati dengan menyediakan beberapa perusahaan, tetapi masyarakat kita masih keras kepala. Mereka lebih memilih dengan menjadi tenaga kerja yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat maupun dokumen-dokumen. Karena kekeras kepalaan dan tidak mengertinya masyarakat kita, maka akan timbul berbagai masalah yang akan dihadapi, seperti tidak aman karena tidak mendapat jaminan perlindungan di tempat kerja di mana negara atau pemberi kerja. Yang kedua, kerap diberlakukan tidak manusiawi mulai dari tempat penampungan hingga ke tempat tujuan kerja. Yang ketiga, menerima gaji tidak sesuai dengan standar upah resmi. Yang keempat, dibatasi hak-hak oleh pemberi kerja atau majikan. Yang kelima, selalu was-was atau takut ditangkap aparat keamanan. Yang kelima, tidak ada asuransi sakit, kecelakaan, dan kematian. Untuk mengakhiri materi saya mengambil kata-kata dari Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa perdagangan manusia dewasa ini terjadi di belakang pintu, di dalam rumah-rumah pribadi, di jalan, di mobil, di perusahaan-perusahaan, dan di lahan-lahan pertanian, di atas kapal-kapal penangkap ikan, dan banyak tempat lain. Perdagangan manusia adalah kegiatan tercela dan aib bagi masyarakat kita. Masalah ini timbul akibat penyembahan terhadap uang. Karena itu saya mengajak para sahabat hati sekalian, mari kita sama-sama menggaungkan stop human trafficking, jangan bajual kita orang NTT.
Sekian dan terima kasih. Salve sahabat hati.